sayyidil mujahidina fi sabilihi wa nawwara qawna bitinihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyhi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina li sunnatihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liwil albab ma kana hafiyah sayyuhtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tabdila kulli syai' wa tabdila kulli syai' wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab wa qala an-nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya akrimul ulama fa innahum indallah kurama mukramun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru kubur syuhada Uhud fi kulli haulin wa yad'u lahum wa yusallimu alaihim. Amma ba'du, para bapak, para sedherek, alhamdulillah ingkang kita tenggo-tenggo sampun rawuh menika Gus Koyum panjenenganipun iki kesesa nggih. Kesesa badhe tindak pundi malih kesesa. Iki dipun aturi dahar rumiyin nggih. Lan kula nyuwun diriyenake yang panjenenganipun dahar kula badhe maosaken sejarah nggih. Biografi sejarah kesan hidupipun Mbah Soleh. Ngaten Bu nggih? Sampeyan yo kepas-kepas yo. Ketek panasen. Alhamdulillah wa syukurillah yang utawi sonten menika kita saged berkumpul wonten majelis yang mubarak ini pada tak bahasa Indonesia mawon nggih. Mugi kang mirengaken menika saking pundi-pundi nggih, seluruh dunia nggih. Akan saya bacakan riwayat hidup utawi tarjamatul hayat Mbah Kyai Haji Muhammad Sholeh bin Sarkawi Talun Suberjo Bojonegoro Jawa Timur, perintis dan pendiri Pondok Pesantren At-Tanwir Talun Suberjo Bojonegoro Jawa Timur. 1. Kyai Haji Muhammad Sholeh bin Sarkawi lahir pada tanggal 11 Dzulqa'dah 1319 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Februari 1902 Masehi. Nama orang tua Mbah Soleh yaitu Bapak Sarkawi bin Suro, Ibu Kuning atau Mbah Kuning. Pada umur atau yuswa 10 tahun Mbah Soleh diasuh oleh pamannya yang bernama Haji Idris dan bibinya yang bernama Mursian. Kontine pendidikan Mbah Yai Soleh mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran pada Bapak Sarkawi atau orang tuanya sendiri. 2. Bapak Abdurrahman pamannya yang saat itu jadi Mudin Desa Talun Sumberjo Bojonegoro Jawa Timur. 3. Umur atau yuswa 12 tahun 1914 Masehi atau tahun 1332 Hijriah. Beliau belajar mengaji Al-Quran pada Bapak Umar, seorang naib di Kecamatan Sumberjo Bojonegoro, juga belajar kitab atau mengaji antara lain kitab Sulam Safinah, Sulam Taufik dan lain-lain. Nah, itu ngono Bu ya. Nah, mugi-mugi putrane kados Mbah Soleh nggih. Amin Allahumma amin. Iki kok enek sing ngemiki bareng. Yang keempat, nah, pisik. Umur yuswa 13 tahun 1915 Masehi atau 1333 Hijriah.
pernah mondok di Kendal Bojonegoro selama 8 bulan, atau yang diasuh Kiai Abu Darin 8 bulan. 5 tahun 1900 Masehi, 1916 Masehi, untuk dodol-dodol Gus kaya susu nih, nanti temu di Malung. Tahun 1334 Hijriah, umur 19 tahun, beliau sekolah dan mengaji di Madrasah Diniyah Madrasatul Ulum selama 4 tahun yang diasuh oleh Kiai Basir, seorang penghulu atau hakim di Bojonegoro. Adapun lokasi Madrasatul Ulum saat itu di sebelah selatan Masjid Jami Kota Bojonegoro. Setiap hari beliau Mbah Soleh naik kereta api ke Bojonegoro dari Desa Talun yang berjarak kurang lebih 17 km dari Desa Talun. Umur 18 tahun, tahun 1920 Masehi atau 1338 Hijriah, Mbah Soleh tamat dari Madrasatul Ulum Bojonegoro. Adapun ya kitab yang dipelajari Mbah Soleh pada Kiai Basir antara lain ngaji ilmu fikih atau dipun sebatakan antawisipun menika Fathul Muin, Fathul Qorib, Sulam Taufik dan lain-lain. Ngaji ilmu alat seperti Jurumiyah, Alfiyah lan sanesipun. Tahun 1921 Masehi utawi 1339 Hijriah, umur 19 tahun, Mbah Kiai Soleh, Kiai Mbah Soleh mondok ngaji di Pondok Mas Kumambang, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Fakih bin Abdul Jabbar selama 2 tahun. Pada tahun 1923 Masehi atau 1341 Hijriah, Yosua atau umur 21 tahun, Mbah Soleh menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah Al-Mukarramah dengan rencana mukim di Mekah selama 2 tahun. Akan tetapi baru 8 bulan mukim dan belajar di Mekah, kegiatan pengajian halakoh di Masjidil Haram berhenti macet. Beliau kemudian pulang kondur kembali ke tanah Jawa. Hal ini macet kalau wau dia kayak kenapa kok macet halakoh pengajian untuk Masjidil Haram. Hal ini terjadi karena di Mekah atau Masjidil Haram terjadi penyerangan oleh Raja Saud kepada Syarif Husain Raja Mekah. Saat itu Raja Husain kalah dan lari meninggalkan kota Makkah. Pengajian majlis taklim di Masjidil Haram diberhentikan. Para hadirin dan pemirsa di mana saja berada, as'adakumullahu hayatakum. Selanjutnya sesampainya Mbah Soleh di tanah Jawa, Indonesia, beliau kondur ke Desa Talun dan berdiam di rumah selama 3 bulan. Pada tahun 1924 Masehi, tahun 1342 Hijriah, beliau Kiai Haji Soleh mondok lagi di Mas Kumambang, berguru pada Kiai Haji Fakih bin Kiai Haji Abdul Jabbar Mas Kumambang, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Selanjutnya beliau Mbah Soleh dijodohkan oleh Mbah Kiai Haji Fakih, dijodohkan keponakannya Mbah Fakih atau Mbah cucu Mbah Abdul Jabbar yang bernama Nyai Rohimah. Perlu dimaklumi bahwa Mbah Fakih Mas Kumambang mempunyai adik kandung yang bernama Muhsinah, dan Muhsinah adalah ibu dari Mbah Rohimah atau istri Mbah Soleh Talun. Pada tahun 1927 Masehi atau 1345 Hijriah, Mbah Soleh boyongan ke desa asal, yaitu Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah 9 tahun Mbah Soleh berjodoh atau berumah tangga dengan Mbah Rohimah, Mbah Soleh dikaruniai 2 anak, putra dan putri. Satu Muhammad Sahal atau Kiai Haji Sahal Soleh, yang kedua Siti
Anisah. Sewaktu anak kedua atau Siti Anisah umur 2 tahun 16 bulan, Mbah Rohimah istri Mbah Soleh meninggal dunia, wafat Jumat tanggal 20 Januari 1939 Masehi atau 29 Dzulqa'dah 1357 Hijriah. Para bapak, para sederek, adapun Maisah sumber kehidupan Mbah Soleh antara lain napa penggamalipun Mbah Soleh. Jadi kula waos Mbah Soleh Maisahipun sumber penghasilanipun nggih dagang nggih, ulaan palawija, tembakau, tikar dan lain-lain, buka toko, merancang, melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kula lancang mawon iki. Para pemirsa dan pendengar, as'adakumullah hayatakum. Adapun perjuangan Mbah Soleh dalam dakwah Islamiyah tahun 1933 Masehi atau 1351 Hijriah, Mbah Soleh mulai merintis kegiatan belajar mengajar di Desa Talun Seberjo Bojonegoro dengan bekal sarana musola kecil yang dibangun oleh pamannya yang bernama Mbah Haji Idris rahimahullah. Beliau Mbah Soleh mulai mengajar anak-anak kecil berjumlah 10 anak. Mereka diajari menulis Arab, membaca Al-Quran, tata tertib ibadah sholat dan lain-lain. Beliau juga mengajar orang tua laki-laki perempuan dewasa di Desa Talun, Kecamatan Seberjo, Kabupaten Bojonegoro ini. Perlu dimaklumi bahwa semua kegiatan, tindakan pendidikan, pengajaran yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran, sedaya dipun laksanakan kanthi penuh kesabaran, keikhlasan, istiqomah. Pada tahun 1940 Masehi atau 1358 Hijriah, beliau mengadakan atau mendirikan madrasah diniyah dengan lama belajar 2 tahun secara klasikal. Tahun 1952 Masehi atau 1371 Hijriah, beliau mendirikan madrasah ibtidaiyah 6 tahun. Tahun 1961 Masehi atau 1380 Hijriah, beliau mendirikan PGA 4 tahun. Tahun 1969 Masehi atau 1388 Hijriah, beliau mendirikan MMI atau Madrasatul Mu'allimin Al-Islamiyah 6 tahun. 1978 utawi 1398 Hijriah berdiri MTSAI Madrasah Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun. Dengan kurikulum gabungan antara kurikulum pondok modern, pondok salafiyah safiyah, dan berkolaborasi dengan kurikulum negara, alhamdulillah pembangunan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren Tanwir bisa terus berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, perjuangan para penerus beliau dan pembantunya, saat ini Pondok Pesantren Tanwir sudah memiliki pendidikan mulai PAUD ngantos perguruan tinggi 1 PAUD, pendidikan anak usia dini, TK, Raudhul Atfal, MI Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, MTS Madrasah Sanawiyah Islamiyah, MAI Madrasah Aliyah Islamiyah, perguruan tinggi, SMK Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Tahfidzul Quran, Sekolah Tinggi Agama Islam Setai At-Tanwir. Adapun Sekolah Tinggi Agama Islam Setai At-Tanwir punya beberapa prodi: BKI Bimbingan Konseling Islam, Ekonomi Syariah, 3 Pendidikan Bahasa Arab, 4 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau BGMI, Manajemen, 5 Manajemen Pendidikan Islam, 6 PAUD atau pendidikan anak usia dini. Dipun dongaaken mugi-mugi niki tambah setunggal prodi malih nggih, program studi nanti sangat meningkat atas institut nggih. Institut saniki sekolah tinggi mulai sampun tambah 1 prodi sangat meningkat institut. Dongakno muga-muga dadi universitas. Universitas At-Tanwir utawi Untan
Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan secepatnya satu prodi lagi sehingga meningkat statusnya menjadi Institut Agama Islam At-Tanwir, dan lagi menjadi universitas atau UNTAN. Amin ya robbal alamin. Adapun jumlah murid di Pondok Pesantren At-Tanwir mulai PAUD sampai STAI At-Tanwir berjumlah 5.083 santri, siswa dan mahasiswa. Dari jumlah 5.083 santri kalau wau yang bermukim atau bertempat tinggal di pondok sejumlah 1.288 santri atau santri dan santriwatri. Para bapak, para saudara, as'adakumullah khayatakum, untuk menunjukkan dakwahnya, menunjang dakwahnya, tarbiyah dan taklimnya Mbah Soleh sampun nyerat utawi nulis beberapa risalah utawi kitab antawisipun kitab Risalatus Safiyah, Fathul Jalil, Risalatul Khuluqil Kiram, nomor sekawan Nailus Surur, nomor gangsal Risalatus Salam ala Sayyidi Sadat, lajeng nomor 6 Risalatul Zadil Ta'alim, nomor 7 Tarjamah Su'abil Iman, nomor gangsal Hujjatul Mu'minin Fit Tawassuli, 9 Risalatul Mudhaqarati Khutbatil Jum'ah, nomor 11 Muhimmatul Ida'ah fi Bahsi Ahli Sunnah wal Jamaah fi Bahsi Ahli Sunnah wal Jamaah, Risalatul Nuzumi Jawahil Adab, Risalatul Tadhkirati fil Ikhlasi wa ghairihi. Salajengipun badhe kula aturaken malih kula singkat mawon, adapun pengalaman berorganisasi beliau Mbah Soleh nate dados saya menjabat bendahara Partai Masumi, Partai Masumi Karesidenan Bojonegoro. Nalika Partai Masumi niku menang nggih, dados bendahara Partai Masumi Karesidenan Bojonegoro. 2. Pernah mengikuti musyawarah besar alim ulama sejawa di Jakarta sebagai wakil Jawa Timur. Nomor 3, nah ini kan jangan pirengaken, pernah menjadi camat Kecamatan Sembejo pada tahun 1946 sampai 1948 Masehi, utawi 1905 1907 Hijriah. Lawang Sulimale ini penting. Pernah jadi camat Kecamatan Sembejo tahun 48 urung lahir ya. Namun beliau, nah ini yang penting nih, ini yang penting. Namun beliau mengundurkan diri dari camat, jabatan camat. Saya itu digulai gua malah mundur. Memilih mengundur dari jabatan camat. 1, ini dulu lagi, memilih mengurusi pendidikan. Takut dosa, nah ini loh lagi, takut dosa dan pertanggungjawabannya di akhirat, karena camat harus memberi izin kegiatan yang berbau maksiat, koyo tayuban, siburan dan lain-lain. Wakilnya kecipratan dosane dibangunnya mulai ngono ditinggal samate. Nah saya ini malah royokan rebutan jabatan bupati gubernur dan saterusipun malah kentaan duwe akeh. Nggih mboten Pak? Adapun prinsip kehidupan beliau antara lain, nek pingin diapii wong ya kudu ngapii wong. Aslih nafsaka yaslulakan nas. Nomor 2, nek pengen dibantu lan ditulung wong kudu bantu lan nulung wong. Nek pengen dibantu lan nulung wong kudu bantu lan nulung wong. Afsin ilan nas tastakbir qulubahum fatolama istabadal insana ihsanu. Hadirin rahimakumullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tepat pada tanggal 26 Juni 1992 Masehi atau bersamaan dengan 25 Dzulhijjah
1412 Hijriah Mbah Yai Soleh kundur ila rahmatillah sowan wonten ngersanipun Allah sewaktu usia Kyai Yuswa Mbah Soleh mencapai 90 tahun rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa adkhalahul jannata bi fadlihi wa karamihi amin Allahumma amin. Nanti mendengarkan secara singkat sugengipun Mbah Soleh, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari riwayat hidup tadi, antara lain hidup sekali hiduplah yang berarti, dan mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti iki panjenengan amin nggih. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat nanti kita bisa masuk bersama-sama para ulama, masuk surga bersama para ulama, pewaris para nabi, amin Allahumma amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati subhara. Wis benjing niku kita badhe mlebet swarga niku rombongan-rombongan. Ya muga-muga mugi-mugi panjenengan sedherek mlebet swarga nipun Allah rombongan di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken bacane ya enten malih ingkang perlu kita waos. Iki ingkang perlu kita aturaken Gusti wau nabine kesesa nggih. Aku yang malah kesesa iki. Lagi wong e. Bukan prene kok. Jadi kesusu. Pun. Mekaten wis provinsi. Oke, pakai kursi masih dibenaturakan protokole. Bapak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.